Hai semuanya, perkenalkan nama saya Florence dari kelas AK23.1 dengan NIM 23301011. Hari ini saya akan membahas mengenai soal tugas UAS Akuntansi Intermediate tipe 4. Yang akan saya bahas hari ini adalah mengenai penyusutan aktiva tetap dengan metode saldo menurun ganda dan metode garis lurus. Mari kita mulai. Soalnya adalah dilakukan pembelian mesin pada tanggal 15 Juli 2020. Pembelian mesin tersebut dibeli dari perusahaan D. Harga perolehan 4 unit mesin itu adalah 500 juta. Masa manfaatnya adalah 10 tahun, nilai residunya sebesar 50 juta, dan harga jual awal Januari 2025 itu sebesar 313 juta. Yang diminta adalah A. Buatlah jurnal pada saat pembelian. B. Jika pada awal tahun 2025 satu mesin dijual, maka hitunglah penyusutan dengan metode garis lurus dan buatlah tabel penyusutan serta jurnal yang diperlukan. C. Jika pada awal tahun kedua mesin ditukarkan, maka hitunglah penyusutan dengan metode saldo menurun ganda dan buatlah tabel penyusutan serta jurnal yang diperlukan. A. Jurnal pada saat pembelian. Jurnal pada saat pembelian itu dicatat pada tanggal 15 Juli 2020. Jurnalnya adalah mesin di sisi debit dan kas atau hutang di sisi kredit sebesar 500 juta. Kenapa mesin dicatat di sisi debit? Karena kita membeli mesin yang berarti aktiva kita bertambah. Karena itulah aktiva bertambah, karena itulah dicatat di sisi debit. Sedangkan kas atau hutang. Kenapa saya menulis kas atau hutang? Karena pada soal tidak disebutkan bahwa mesin tersebut dibeli secara tunai ataupun secara kredit. Karena itulah saya menulis kas atau hutang. Nah, sekarang kenapa kas atau hutang itu bisa dicatat sisi kredit? Karena jika mesin tersebut dibeli dengan tunai, berarti kas kita berkurang. Nah, sebaliknya, jika mesin tersebut dibeli secara kredit, berarti hutang kita bertambah. Nah, jika kas berkurang, hutang bertambah, semua itu dicatat di sisi kredit. Karena itulah, jurnalnya adalah mesin di sisi debit sebesar 500 juta dan kas atau hutang di sisi kredit sebesar 500 juta. B. Penyusutan pada saat mesin dijual dengan metode garis lurus, tabel penyusutan, dan jurnal yang diperlukan. Nah, sekarang kita akan menghitung terlebih dahulu penyusutan per tahunnya itu berapa sih? Untuk mencari penyusutan per tahunnya itu, kita harus mencari harga perolehan satu unit mesinnya itu berapa, dan nilai residu atau nilai sisa satu unit mesinnya itu berapa. Untuk mencari harga perolehan satu unit mesin itu didapat dari 500 juta dibagi 4 unit. Maka harga perolehan satu unit mesin itu didapat adalah 125 juta per unit. Sedangkan nilai residu atau nilai sisa satu unit mesin itu adalah 50 juta dibagi 4 unit. Maka nilai residunya satu unit mesin itu adalah sebesar 12.500.000 per unit. Nah, rumus penyusutan per tahunnya adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi manfaat. Penyusutan per tahunnya adalah harga perolehan sebesar 125 juta dikurangi nilai sisa sebesar 12.500.000 dibagi masa manfaat 10 tahun. Penyusutan per tahunnya adalah 112.500.000 dibagi 10 tahun. Maka penyusutan per tahun dengan metode garis lurus adalah 11.250.000. Tabel penyusutan dengan metode garis lurus. Tabel penyusutan, isi tabel penyusutannya itu terdapat tahun, nilai buku awal, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku akhir. Tabel penyusutannya itu dicatat dari tahun 2020 sampai tahun 2024, yaitu dicatat dari tahun masa membeli sampai tahun 2024, karena pada awal Januari mesin tersebut sudah dijual. Karena itulah penyusutan tersebut hanya dicatat sampai tahun 2024. Nilai buku awal tahun 2020 sebesar 125 juta rupiah, yang berarti yaitu adalah harga perolehan satu unit mesin sebesar 125 juta. Beban penyusutannya itu adalah 11.250.000. Nah, tetapi kenapa pada tahun 2020 beban penyusutannya itu kenapa bukan 11.250.000? Karena mesin tersebut dibeli pada bulan Juli, bukan pada bulan Januari. Karena itulah
Jika dibeli pada bulan Juli, berarti mesin tersebut tidak dipakai selama 1 tahun, sedangkan hanya dipakai selama 6 bulan. Karena itulah, beban penyusutan 11.250.000 itu dibagi dua. Didapatkanlah beban penyusutan tahun 2020 sebesar 5.625.000. Akumulasi penyusutan tahun 2020 didapat dari beban penyusutan tahun 2020 sebesar 5.625.000. Dan akumulasi penyusutan tahun 2021 didapat dari akumulasi penyusutan tahun 2020 sebesar 5.625.000 ditambah dengan beban penyusutan tahun 2021 sebesar 11.250.000. Didapatkanlah 16.875.000 dan seterusnya sampai dengan tahun 2024. Nilai buku akhir tahun 2020 didapat dari nilai buku awal tahun 2020 sebesar 125 juta, dikurangi beban penyusutan tahun 2020 sebesar 5.625.000. Didapatkanlah nilai buku akhir pada tahun 2020 sebesar 119.375.000. Nilai buku akhir tahun 2021 didapat dari nilai buku akhir tahun 2020 sebesar 119.375.000 dikurangi beban penyusutan tahun 2021 sebesar 11.250.000. Maka didapatkanlah nilai buku akhir pada tahun 2021 sebesar 108.125.000 rupiah. Dan seterusnya sampai dengan tahun 2024 yang didapat dari nilai buku akhir tahun 2024 sebesar 74.375.000. Nah, sekarang kita harus mencari dulu harga jual satu unit mesinnya itu berapa. Untuk mendapat harga jual satu unit mesin itu bisa didapat dari 313 juta dibagi 4 unit. Maka didapatkanlah harga jual satu unit mesin itu adalah sebesar 78.250.000 per unit. Maka, laba dari penjualan satu unit mesin ini adalah harga jual dikurangi nilai buku akhir tahun 2024, yaitu 78.250.000 dikurangi nilai buku akhirnya adalah 74.375.000. Maka, laba dari penjualan satu unit mesin adalah 3.875.000. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan satu unit mesin itu adalah dicatat pada tanggal 1 Januari 2025. Jurnalnya adalah kas, di sisi debit sebesar 78.250.000, akumulasi penyusutan dicatat di sisi debit sebesar 50.625.000, mesin dicatat di sisi kredit sebesar 125 juta, dan laba penjualan mesin dicatat di sisi kredit sebesar 3.875.000. Kenapa kas dicatat di sisi debit? Karena penjualan. Kita menjual berarti kas kita bertambah. Karena sudah dicatat di sisi debit. Sedangkan akumulasi penyusutan kenapa dicatat di sisi debit? Karena penjualan. Karena menjual berarti kita harus mengurangi nilai buku. Nilai buku karena itulah akumulasi penyusutan itu berada di sisi debit. Mesin. Mesin di sisi kredit karena aktiva kita sudah berkurang, mesin kita sudah tidak ada, harta kita berkurang, aktiva berkurang, karena itulah di sisi kredit. Laba penjualan mesin. Kenapa laba di sisi kredit dan bukan di sisi debit? Karena laba itu ibaratkan menambahkan modal, meningkatkan modal. Jika modal bertambah itu di sebelah kredit. Karena itulah jurnalnya adalah kas dan akumulasi penyusutan dicatat di sisi debit dan mesin dan laba penjualan dicatat di sisi kredit. C. Penyusutan saat mesin ditukar dengan metode saldo menurun ganda, tabel penyusutan dan jurnal yang diperlukan. Tarif penyusutan metode saldo menurun ganda adalah 100% dibagi masa manfaat dikali 2. 100% dikali masa manfaatnya 10 tahun dikali 2, maka tarif penyusutan metode saldo menurun ganda itu adalah sebesar 20%. Tabel penyusutan metode saldo menurun ganda. Isi tabel penyusutan metode saldo menurun ganda ini juga sama dengan isi tabel penyusutan metode garis lurus, yang isinya terdapat tahun, nilai buku awal, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku akhir. Nah, kenapa pada tabel penyusutan metode saldo menurun ganda ini penyusutannya hanya dihitung sampai tahun 2021? Karena
Disebutkan dalam soal, mesin tersebut ditukar pada tahun kedua. Karena itulah, hanya penyusutan tersebut hanya dihitung sampai tahun 2021. Nilai buku awal tahun 2020 didapat dari harga perolehan satu unit mesin, yaitu sebesar 125 juta. Kemudian, beban penyusutannya. Beban penyusutan itu didapat dari 125 juta dikali 20%. Didapatkanlah 22.500.000. Nah, tetapi seperti yang disebutkan pada bagian B, metode garis lurus tadi, tahun 2020 itu tidak boleh dituliskan beban penyusutan selama 1 tahun, tetapi harus dibagi dua karena mesin tersebut dibeli pada bulan Juli dan bukan pada bulan Januari. Karena itulah, beban penyusutan metode saldo menurun ganda pada tahun 2020 adalah Rp22.500.000 dibagi dua, didapatkanlah beban penyusutan tahun 2020 itu sebesar Rp12.500.000. Akumulasi penyusutan tahun 2020 didapat dari beban penyusutan tahun 2020 sebesar Rp12.500.000. Dan akumulasi penyusutan tahun 2021 didapat dari akumulasi penyusutan tahun 2020 sebesar Rp12.500.000 ditambah dengan beban penyusutan tahun 2021 sebesar Rp22.500.000. Didapatkanlah akumulasi penyusutan tahun 2021 itu sebesar 35 juta. Kemudian nilai buku akhir. Nilai buku akhir tahun 2020 didapat dari nilai buku awal sebesar Rp125 juta dikurangi beban penyusutan sebesar Rp12.500.000, didapatkanlah nilai buku akhir tahun 2020 sebesar Rp112.500.000. Dan nilai buku akhir tahun 2021 didapat dari nilai buku akhir tahun 2020 sebesar Rp112.500.000 dikurangi beban penyusutan tahun 2021 sebesar Rp22.500.000. Maka didapatkanlah nilai buku akhir pada tahun 2021 sebesar Rp90 juta. Jurnal pertukaran mesin. Jurnalnya adalah, jurnal tersebut dicatat pada tanggal 1 Januari 2025. Nah, jurnalnya dicatat sebagai mesin baru, dicatat di sisi debit sebesar 90 juta, akumulasi penyusutan dicatat di sisi debit sebesar 35 juta, dan mesin lama dicatat di sisi kredit sebesar 125 juta. Kenapa mesin baru dicatat sisi debit? Karena mesin tersebut sudah ditukar, berarti mesin aktiva kita masih bertambah. Karena dicatat di sisi debit. Akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan dicatat di sisi debit karena untuk mengurangi nilai buku. Karena itulah dicatat di sisi debit. Sedangkan mesin lama kenapa dicatat di sisi kredit? Karena mesin tersebut sudah ditukar. Berarti mesin yang lama sudah tidak ada di perusahaan. Karena itulah aktiva itu berkurang. Karena itulah dicatat di sisi kredit. Sekian dari penjelasan saya mengenai soal akuntansi intermediate ini dari tipe 4. Terima kasih.